Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pendakian Terakhir. Dan yang ini part kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Mami Bilal. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan seperti apa kelanjutan kisah ini? Kita simak berikut ini. Hei, bangun nih, bangun. Bukannya aku bangun, malah aku senyum-senyum sendiri. Pikiranku sudah berkelana kemana-mana. Indahnya pagi-pagi sudah disiapkan sarapan oleh orang yang membayangkannya saja membuatku bahagia. Hei, bangun. Sentak Bang Arga lagi. Aku pun akhirnya membuka mata. Selamat pagi, Bang Arga. Aku berusaha tersenyum semanis mungkin, tapi saat mengedarkan pandangan, aku tidak menemukan bau wangi yang aku cium tadi. Banyak hal yang lebih berguna daripada berpikir yang gak jelas. Maksudnya, Bang? Ya, contohnya cari sarapan, Kata Bang Arga santai. Kemudian Bang Arga berdiri, lalu sudah bersiap untuk berjalan entah kemana. Bang, tadi aku nyium bau wangi ubi bakar. Kirain abang yang nyiapin. Mendengar perkataanku, Bang Arga langsung mendelik. Biasa aja kali, Bang, lihatnya. Jatuh cinta sama aku baru tahu rasa kamu. Aku mendengus, kemudian beranjak berdiri mengikuti langkah Bang Arga yang sudah berjalan di depanku. Setelah itu, tiba-tiba saja perutku berbunyi nyaring. Bang Arga terlihat menahan tawa karena mendengar suara perutku yang keroncongan. Bang Arga menunjuk sebuah bunga yang berwarna kemerahan. Itu, makanlah. Namanya bunga kecombrang. Saat pendakian, bunga ini bisa jadi alternatif untuk dimakan. Di situ aku antusias, sengaja memetik satu kelopak bunga. Asam-asam pahit gimana gitu ya? Aku memuntahkan kembali kelopak bunga yang sudah aku kunyah itu. Bang Arga terbahak melihat tingkahku. Makanya dengarkan dulu, jangan asal makan. Rasanya memang asam campur pahit, tapi itu bagus untuk obat dehidrasi dan melancarkan peredaran darah. Aku memandang takjub kepada Bang Arga. Pokoknya, Bang Arga is the best. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Bang Arga berhenti kembali di sebuah pohon. Nah, ini juga bisa dimakan. Petiklah. Nah, kalau ini aku suka, Bang. Buah mulberry. Aku pun memetik beberapa buah. Dan sayangnya, buah mulberry tersebut hanya ada sedikit, tapi lumayan sebagai pengganjal perut. Yah, habis, Bang. Saking laparnya, aku lupa untuk berbagi buah mulberry ini kepada Bang Arga. Tapi lagi-lagi Bang Arga malah tersenyum. Nah, yang ini juga bisa dijadikan alternatif. Bang Arga menunjuk sebuah tanaman. Tanaman itu adalah alang-alang. Hah? Alang-alang? Ini yakin bisa dimakan, Bang? Iya, cobalah. Bang, pasti rasanya aneh deh, Bang. Abang dulu deh yang nyobain. Bang Arga pun seperti menyesap batang alang-alang. Melihat Bang Arga, keraguanku pun sirna. Aku pun memetik tanaman tersebut, mencoba seperti yang dilakukan oleh Bang Arga. Loh, rasanya kok agak manis ya, Bang? Iya, dimakan juga bisa kok. Aku pun semakin penasaran dan mencoba mengunyah batang alang-alang tersebut. Bagus kan? Kalau begitu jadi mirip kambing.
Setelah puas berwisata kuliner dari alam liar, kami pun melanjutkan perjalanan. Sesekali kami berdua beradu pandang dan tertawa. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Bang Arga sekarang tidak segan untuk membantuku jika kesusahan berjalan. Berbeda sekali saat pertama kali kita bertemu. Aku masih mengingat sikapnya yang dingin saat aku sedang kepayahan. Sebentar lagi kamu bisa kembali bersama teman-teman kamu. Maksud abang? Mereka ada di sana. Kamu bisa kembali ke rombongan kamu. Tunggu di sini aja. Mereka hari ini pasti turun dari puncak. Ya udah, kita gabung aja bareng yuk. Kita ke sana. Aku melewati tubuh Bang Arga. Ada rasa haru, akhirnya aku bisa kembali berkumpul bersama teman-temanku. Itu tandanya, aku sudah selamat. Seiring langkahku berjalan, aku merasa tengah berjalan sendiri. Bang Arga, ayo bang. Nanti kita turun bareng. Aku bakal kenalin abang sama teman-teman yang lain ya. Aku akhirnya kembali menghampiri Bang Arga, menarik lengannya yang dia selipkan di saku celananya. Pergilah. Maksud abang gak mau pergi sama aku? Bang Arga lantas membalikan badan, namun tanganku masih menggenggam lengannya. Pulang sana. Jangan sekali-kali lagi mendaki hanya karena iseng. Alam ini berbahaya, apalagi untuk anak rumahan seperti kamu ini. Mendengar ucapan dari Bang Arga, hatiku mendadak sakit. Waktu yang singkat bersamanya, entahlah aku sudah merasa nyaman di dekatnya. Kata-kata itu seperti kata perpisahan, tapi jujur hatiku menolak. Kalau aku gak mau, gimana? Harus mau. Tempatmu bukan di sini. Ya udah, kalau begitu antar aku ke puncak. Kata abang, teman-teman aku sekarang ada di sana. Bang Arga tidak menjawab, namun langkahnya sudah mengarah ke perbukitan terakhir yang dia tunjuk tadi. Hatiku semakin menghangat, karena Bang Arga menyetujui untuk mencapai puncak gunung. Kami pun berjalan beriringan melewati bukit bebatuan yang cukup terjal. Aku sedikit kesusahan untuk menyamai langkah Bang Arga. Masih jauh ya bang? Capek banget, berhenti dulu ya. Nafasku sudah tersengal karena trek yang kami lalui itu cukup sulit. Hati-hati, jangan sampai terperosok lagi. Istirahatnya di depan saja. Tempat ini kurang aman. Aku mengangguk, seraya menggenggam erat tangannya. Semakin kesini Bang Arga semakin memperlihatkan perhatiannya, hingga kami berhenti di tempat yang cukup landai. Hembusan angin menerpa tubuh kami. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, sampai aku tidak sadar perjalanan kami sudah hampir mencapai puncak. Namun sayang, kami berdua masih belum bertemu dengan rombongan pendaki lain. Saking lelahnya, aku menyandarkan tubuh ini di atas bebatuan besar. Mata ini terasa berat hingga aku pun terlelap. Gak, bertahanlah. Dani mencoba menarik tubuh Arga yang sudah terperosok ke bawah jurang. Sekuat tenaga Dani menarik tubuh Arga. Naas. Dani hampir kehilangan keseimbangan. Lepas Dan, lepas. Tidak Gak. Ayo naik. Dani masih berusaha untuk menarik Arga. Lepas Dan, lepas. Kalau tidak, kita berdua akan masuk ke dalam jurang. Melihat posisi tubuh Dani yang hampir ikut terjerembab, Arga pun melepaskan cekalan tangannya. Arga! Dani berteriak. Dani melihat jelas bagaimana tubuh Arga terhempas ke bawah dan berkali-kali menghantam bebatuan curam. Dari atas, tubuh Arga nampak tergeletak dengan sekujur tubuh yang berlumuran darah. Dani pun sangat menyesal. Jika saja dirinya tidak memberikan beban banyak kepada Arga, mungkin kecelakaan ini tidak terjadi. Arga! Arga! Dani berteriak sekencang mungkin, berharap sahabatnya ini masih hidup. Dani melihat pergerakan dari tubuh Arga. Dia pun mencari jalan untuk turun ke bawah. Dani yakin Arga itu masih hidup. Dirinya pun memutuskan untuk turun ke bawah jurang, bukan mencari pertolongan.
Dani perlahan menuruni tebing yang curam dengan hati-hati. Arga, kamu masih hidup. Arga. Setelah sampai, buru-buru Dani menghampiri tubuh Arga yang sudah tergeletak tak berdaya. Arga bergerak. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi darah. Dani menangis sesegukan, memeluk tubuh sahabatnya itu. Ga, maafkan aku, Ga. Maafkan aku. Dengan kekuatan yang tersisa, Arga menghapus air mata di wajah sahabatnya. Kamu masih hidup, Ga. Kamu masih hidup. Arga tidak menjawabnya. Arga hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bertahanlah, Ga. Kita cari jalan lain. Setelah itu, Dani lalu berusaha membopong tubuh Arga. Tapi sangat mustahil jika dirinya bisa membawa tubuh Arga itu naik ke tebing seorang diri. Dani masih merasakan hembusan nafas dari Arga. Itu tandanya Arga masih bertahan. Dani pun tidak kehabisan ide. Dia memilih mencari jalan lain untuk keluar dari jurang tersebut. Hari sudah beranjak semakin sore. Entah beberapa lama Dani berjalan dengan membopong tubuh Arga. Hingga akhirnya Dani pun menyerah karena kelelahan. Dani membaringkan tubuh Arga tepat di bawah batu besar. Air mata Dani terus mengucur bebas. Tak kuasa dia melihat keadaan sahabatnya seperti itu. Dani, kenapa, Ga? Bertahanlah. Sebentar lagi. Aku mohon, Ga. Dani menggenggam erat tangan sahabatnya. Arga pun sama. Dengan kekuatan yang tersisa, Arga pun merogoh saku celananya. Dan tolong berikan ini pada Lani. Sampaikan kalau aku... Arga memuntahkan darah dari mulutnya. Dani sudah sangat ketakutan. Dia bingung harus bagaimana untuk menyelamatkan hidup sahabatnya. Ga, bertahanlah, Ga. Bertahanlah. Arga kembali terdiam. Dia terlihat kembali mengatur nafasnya. Kembalilah, turun. Di bawah sana ada rombongan kita. Mungkin juga ada tim SAR. Carilah bantuan. Kamu harus selamat. Tidak, Ga. Aku gak mungkin ninggalin kamu sendiri. Arga langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, Dan. Kamu harus selamat. Bukan hanya aku, Ga. Tapi kita berdua. Dani kembali hendak membopong tubuh Arga. Tapi tenaganya sudah terkuras habis. Akhirnya mereka berdua pun jatuh bersamaan. Dani semakin histeris. Dia terus berteriak, berharap ada orang yang mendengar suaranya. Jangan buang waktu, Dan. Pergilah. Kita tidak mungkin meneruskan perjalanan ini bersama. Tapi, Ga, pergilah. Cari bantuan. Berjanjilah, Ga, untuk bertahan. Aku pasti akan kembali membawa bantuan untuk kamu. Arga mengangguk. Dani pun akhirnya dengan berat hati meninggalkan sahabatnya sendiri. Naas, bebatuan besar yang berada tepat di atas Arga bergerak. Arga yang tergeletak tepat di bawahnya harus tertimbun dari bebatuan tersebut. Bang Arga, Mei, kamu sudah sadar, Nak? Kata mamaku. Aku bisa melihat jelas, mata mama masih terlihat sembab. Saat mengedarkan pandangan, ternyata aku sedang terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Tak kuasa menahan haru, mama langsung memeluk erat tubuhku. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Mei. Mama takut kamu... Mama menangis terseduh-seduh. Aku hanya bisa menenangkannya. Yang jelas, aku masih belum paham bagaimana bisa aku sudah terbaring di rumah sakit. Sedangkan terakhir aku mengingat masih melakukan pendakian dengan Bang Arga. Setelah mama tenang, akhirnya aku meregangkan pelukan. Aku tidak tega melihat wanita yang aku sayangi segenap hati ini terus berlarut dalam kesedihan. Apalagi itu semua karena ulahku. Mama mengusap lembut kepalaku. Mei, kamu sudah 6 hari dinyatakan hilang. Dan selama 3 hari ini kamu mengalami koma, Mei. Hah? Koma? Aku langsung deg-degan. Batinku masih bertanya-tanya.
Kenapa semua bisa seperti ini? Lalu kemana Bang Arga? Mah, siapa yang bawa Mei turun dari pendakian? Yang bawa kamu tim SAR? Semenjak kamu dinyatakan jatuh ke dalam jurang, kami semua mencari keberadaan kamu, sayang. Sudahlah, itu semua tidak penting. Yang terpenting saat ini kamu sudah sadar dan selamat. Terakhir, Mama melabuhkan kecupan di atas keningku. Aku masih belum bisa berpikir jernih. Apalagi kondisi tubuh ini masih sangat lemah. Mama menyuruhku untuk kembali beristirahat. Meskipun masih banyak pertanyaan yang memenuhi otak ini. Tapi, untuk sementara aku urungkan. Aku lebih memilih memejamkan mata kembali, merasakan sakit di sekujur tubuh ini. Pantas saja aku mengalami koma. Jika dilihat, luka-luka yang memenuhi tubuh ini sangat jelas betapa parahnya keadaanku saat terjatuh tempo hari. Hampir 1 bulan aku menjalani perawatan di rumah sakit. Terlebih aku mengalami patah tulang di bagian kaki yang menyebabkan aku kesulitan untuk berjalan. Sangat mustahil memang jika aku bisa selamat dari tengah hutan belantara. Apalagi posisiku saat itu sudah jatuh ke dalam jurang. Setelah kondisi tubuhku mulai membaik dan aku bisa kembali berjalan kaki meskipun hanya perlahan, aku pun memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah saja. Hari-hari yang aku lewati seakan hampa. Setiap hari aku hanya berbaring di atas ranjang, makan, tidur, nonton TV, main game, belajar online. Rutinitas yang sangat monoton. Permisi, Non. Mbok mau nyimpen baju-baju yang sudah disetrika. Aku yang tengah rebahan di atas ranjang hanya mengangguk. Mbok Ijah sibuk memasukkan pakaianku ke dalam lemari. Namun mataku memicing ketika melihat Mbok Ijah memasukkan kain abu bercorak batik. Mbok, kain itu Mbok dapat dari mana? Kurang tahu saya, Non. Semua dijadiin satu sama ibu di ranjang cucian bekas Non naik gunung kemarin. Tiba-tiba jantungku deg. Dada ini langsung bergemuruh. Coba Mbok, saya mau lihat. Mbok Ijah pun memberikan kain tersebut. Ternyata benar, kain ini sama persis dengan kain yang Bang Arga berikan saat pertama kali dia menemukanku. Di situ ada tulisannya, Arga, DITA. Bahkan tulisan kecil di ujung kainnya itu masih terlihat sama. Pertemuanku dengan Bang Arga memang nyata. Tak terasa air mata ini meluncur bebas. Aku memeluk erat kain tersebut. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata yang membengkak. Semalaman aku menangisi sosok Bang Arga. Ada rindu yang sangat memuncak dan sakit bersamaan. Entahlah, yang ada di pikiranku saat ini hanya ingin bertemu dengannya. Suara gaduh dari luar kamar membuatku penasaran. Aku pun menyikapi tirai jendela. Terlihat Mbok Ijah tengah membereskan gudang rumah yang berada di lantai bawah. Tepat berhadapan dengan kamarku yang berada di atasnya. Melihat Mbok Ijah yang kepayahan, aku pun berniat turun untuk membantunya. Hitung-hitung mencari kesibukan. Mei, sarapan dulu sayang. Oh iya, nanti siang papa kamu akan pulang. Nanti mah, aku belum pingin ya. Aku ke belakang dulu mau lihat Mbok Ijah. Saat turun dari tangga, aku bertemu dengan Mama. Tak ingin membuatnya curiga karena mataku masih terlihat sembab. Aku pun langsung berlari keluar rumah. Aku bantu ya, Mbok? Gak usah, Non. Biar saya aja. Mau dikemanain sih, Mbok? Semua kardus-kardus ini mau ditimbang ke tukang rongsokan. Kata si ibu seperti itu. Daripada menuhin gudang, lebih baik ditukar aja. Siapa tahu bisa dapat gelas sama piring, ya kan? Aku pun akhirnya membantu Mbok Ijah. Saat mengangkat satu kardus bekas mie instan yang lumayan sudah lapuk, tiba-tiba saja
Isi dari dalam kardus tersebut berjatuhan. Aku terkejut bukan kepalang saat melihat isi dari kardus yang berserakan itu. Mataku terpaku pada sebuah album foto usang yang berukuran sebesar buku. Aku pun memunguti satu persatu barang yang ada di dalamnya. Kebanyakan hanya hiasan dinding yang bertuliskan nikah pala. Mungkin ini semua barang-barang mama semasa muda. Karena mama pernah bercerita, semasa remajanya memang aktif dalam sebuah organisasi pecinta alam. Iseng aku membuka lembar demi lembar album foto tersebut. Isinya foto-foto mama semasa muda. Mama memang cantik dari dulu, pun dengan papa. Ternyata mereka berdua memang sudah dekat dari semasa sekolah. Terlihat mereka selalu bersama di setiap kegiatan. Di lembar terakhir, mataku mengembun. Dada ini kembali sesak saat aku mengamati seksama. Hah? Bang Arga? Wajahnya memang tidak terlihat jelas, tapi aku cukup mengenalnya. Pakaiannya, senyumnya, semuanya memang sama persis dengan dirinya. Dan kenapa dia ada di tengah-tengah mama dan papa? Mereka bertiga terlihat begitu akrab. Atau jangan-jangan Assalamualaikum, Mei. papa sudah berdiri di hadapanku. Seperti biasa, dia sudah merentangkan kedua tangannya. Aku gelagapan dengan air mata yang luluh, melihat lagi album foto yang sedang dalam genggamanku. Papa? Sedikit cerita, pertama kali saya ceritakan yang bergender horor bercampur roman. Di part kali ini, siapin tisu yang banyak, karena di cerita ini ada rasa sedih yang sangat mendalam. Dan kita kembali ke ceritanya. Aku berlari menuju kamar membawa album foto tersebut ke dalam pelukan. Sedangkan papa hanya diam mematung saat melihat aku menangis. Aku pun mengunci pintu kamar. Terdengar suara mama dan papa yang memanggilku bersamaan. Kembali aku membuka album foto tersebut. Lagi dan lagi, dada ini rasanya sesak. Mimpi terakhir, aku masih bisa mengingat jelas ketika Bang Arga menitipkan sebuah cincin kepada temannya. Iya, aku ingat jelas dia mengucapkan nama Lani. Dan Dani sahabat Bang Arga tak lain adalah papa. Kilasan mimpi itu terus berputar-putar di dalam otak. Terakhir saat bebatuan menimpa tubuh Bang Arga itu. Bang Arga? Bang? Dak 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 dak. Papa dari luar mengetuk pintu. Mei, maafkan papa ya. Mei pasti kecewa karena papa baru pulang ke rumah. Sudah hampir sebulan kami berdua tidak bertemu. Sebenarnya aku sangat merindukan sosok papa. Tapi entah kenapa saat ini aku merasa benci dengannya. Apa karena papa yang menyebabkan Bang Arga celaka? Suara ketukan pintu terus mengganggu. Akhirnya dengan malas aku pun membuka pintu itu. Papa dan mama sudah berdiri di depan pintu. Mereka berdua sudah memasang wajah cemas. Mama sudah membawa nampan berisi makanan. Sejak pagi memang belum ada makanan yang masuk ke dalam mulutku. Papa? Aku pun menghambur ke dalam pelukannya, kembali menangis sejadi-jadinya. Maafin papa ya, Nak. Papa baru sempat pulang. Setelah beberapa saat, kami berdua menumpahkan kesedihan. Papa akhirnya memboyongku untuk duduk di atas ranjang yang diikuti oleh mama. Makan ya, Mei. Papa suapin. Aku hanya mengangguk. Sebenarnya aku memang sangat rindu dengan sosok lelaki di hadapanku ini. Papa memang laki-laki terbaik versiku. Hubungan kami berdua bisa dibilang sangat dekat. Papa lebih memahami karakterku dibandingkan mama. Di sela kesibukannya, Papa bisa menjelma menjadi sahabatku. Yang jelas, Papa selalu ada di saat aku kesusahan. Tapi setahun belakangan, Papa sering pergi keluar kota. Hubungan kami pun merenggang. Mei, apakah sudah baikan? Aku hanya mengangguk.
Terlihat Mama dan Papa saling menebar senyuman. Papa mulai menyuapkan nasi ke dalam mulutku, sedangkan Mama keluar kamar terlebih dahulu. Papa kenal sama Arga? Dak! Tiba-tiba saja sendok yang Papa pegang itu seketika terjatuh. Wajah Papa langsung berubah, matanya sudah berkaca-kaca. Ramdhani Adi Prayoga. Itu nama lengkap Papa bukan? Dan Dhani. Cukup, Mai. Papa menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuh Papa bergetar. Tak lama terdengar sebuah isak tangis yang memilukan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Papa seperti ini. Sama halnya dengan Papa, aku pun kembali menangis. Mai, dari mana kamu tahu tentang Arga, Mai? Papa memegang kedua bahuku. Papa yang menyebabkan Bang Arga. Tidak, Mai. Tidak. Papa jahat. Mai benci sama Papa. Mai, dengarkan Papa, nak. Aku pun masih memeluk erat album foto tersebut. Mataku masih terjaga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dan Papa jadi sama-sama emosi. Entahlah hatiku terhanyut ngeri, tidak terima dengan perlakuannya di masa lalu. Kamu belum tidur. Maaf, Papa tadi kebawa emosi. Kemudian laki-laki paruh baya itu merebahkan tubuhnya tepat di sampingku. Aku pun meletakkan kepala di atas dada bidang Papa. 20 tahun lalu, tepat di bulan Mei, kami melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Rombongan saat itu berjumlah 21 orang, termasuk Papa di dalamnya. Aku, Ramdhani Adi Prayoga. Teman sekelasku lebih sering memanggilku dengan sebutan Dhani. Sejak duduk di bangku SMA, aku tergabung dalam sebuah organisasi pecinta alam tapi tidak terlalu aktif. Karena aku tergabung dalam organisasi tersebut hanya untuk berdekatan dengan seseorang. Aku dan Lani mulai merajut kisah asmara secara diam-diam. Lani, gadis cantik dengan segudang pesona. Banyak pria yang jatuh hati kepadanya. Lani memilihku bukan karena aku seorang anak yang mempunyai prestasi yang membanggakan. Bukan, tapi karena sikap usil dan periangku. Katanya aku selalu membawa hawa positif, tidak membosankan. Belum lagi, aku sering membuatnya tertawa karena leluconku. Aneh memang, ketika banyak wanita yang merasa risih karena keusilanku, berbeda dengan Lani, dia malah merasa nyaman dengan sikap humorisku. Banyak laki-laki yang menyukainya, termasuk Arga, teman sekaligus sahabatku. Aku, Arga, dan Lani adalah teman sepermainan sejak duduk di bangku SMP. Aku dan Lani sengaja menutupi hubungan ini karena orang tua kami melarang untuk berpacaran. Di sekolah kami berbaur seperti teman lainnya. Tidak ada yang curiga karena Lani memang dikenal ramah kepada siapapun. Apalagi aku yang notabene pecicilan. Saat pelulusan sekolah, organisasi pecinta alam memutuskan melakukan pendakian. Berbeda dengan murid lainnya, kami sepakat merayakan kelulusan nanti di puncak gunung. Euforianya lebih terasa dibandingkan harus melakukan pawai atau bercoret-coret seragam. Aku pun turut serta dalam pendakian tersebut karena tahu Lani pun mengikutinya. Di awal pendakian, aku sudah merasakan bahwa Arga memiliki perasaan lain bukan hanya sebatas teman kepada Lani. Tapi aku menepis semua itu. Bagaimanapun juga, aku sudah mengetahui perasaan Lani sebenarnya. Kami berjalan beriringan. Ini adalah kali pertama aku mengikuti pendakian. Berbeda dengan Arga dan Lani, mereka berdua kerap melakukan pendakian bersama. Sehari sebelum mencapai puncak, Arga mengalami kecelakaan. Aku dan Arga saat itu ditunjuk untuk mencari mata air. Setelah menemukan mata air dan mengisi semua botol minum, kami berdua pun berniat kembali ke perkemahan. Sialnya aku tidak
terbiasa melakukan hal demikian, sehingga terbesit sebuah ide. Aku pura-pura mengalami kesleo, hingga Arga berkenan membawa semua beban air minum. Naas, saat berjalan Arga terperosok ke dalam jurang yang cukup dalam. Saat itu juga aku langsung ikut turun ke bawah, berniat untuk menyelamatkannya. Dengan susah payah, aku membopong tubuh Arga untuk kembali ke perkemahan. Tapi sayang sekali, tenaga yang aku miliki itu sudah terkuras habis. Akhirnya Arga pun meminta supaya aku pergi mencari pertolongan sendiri. Dengan berat hati, aku meninggalkan Arga seorang diri. Aku berharap saat itu Arga mau bertahan, meskipun keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Malam harinya, aku bisa kembali ke perkemahan. Saat itu ketua tim memutuskan untuk menunda menyusul Arga, karena hari sudah malam dan cuaca tidak mendukung. Hujan turun sangatlah lebat, membuat kami semua hanya bisa terdiam di dalam tenda masing-masing. Keesokan harinya kami dibantu oleh tim SAR mulai melakukan pencarian. Sayangnya saat itu aku mengalami hipotermia dan terpaksa turun terlebih dahulu. Aku sempat mengalami koma hingga 2 minggu lamanya. Saat sadar, pencarian Arga sudah dihentikan. Jasad Arga tidak ditemukan. Karena penasaran, 1 bulan setelahnya aku melakukan pendakian kembali, sekaligus ditemani oleh tim SAR. Sayangnya hasilnya tetap nihil. Kita kembali ke cerita sebelumnya. Papa menyeka kembali matanya. Tidak hanya sekali, bahkan bulan-bulan selanjutnya, Papa masih melakukan pencarian. Sampai Papa hampir disangka gila, karena Papa terus dihantui rasa bersalah. Aku mengeratkan pelukan. Papa kembali menangis. Terlihat ada penyesalan di balik wajahnya. Mungkin karena kelelahan. Tidak lama Papa terlelap. Di dalam bawah sadarnya saja, Papa masih menangis dengan mata terpejam sungguh memilukan. Keesokan paginya, aku meminta alamat rumah Bang Arga. Awalnya Papa melarang. Kejadian ini sudah lama berlalu. Papa tidak ingin membuat keluarganya itu kembali dirundung duka. Janji, Pak. Mei nggak berniat bertamu. Cuma mau lihat dari kejauhan saja. Terdengar helaan nafas panjang dari Papa. Karena aku terus merengek, Papa pun akhirnya mengizinkan. Aku pun diantar oleh sopir ke alamat yang Papa berikan. Papa pun tidak tahu pasti apakah kedua orang tua Bang Arga itu masih hidup atau tidak. Karena hampir 10 tahun lamanya, Papa tidak pernah menghubungi kembali kediaman Bang Arga. Benar ini alamatnya, Non? Di sini sih benar alamatnya. Tapi kok malah jadi minimarket ya? Aku mengedarkan pandangan. Alamat Papa yang berikan itu bukan rumah penduduk, melainkan sebuah minimarket. Ya udah, Non. Kita pulang lagi aja. Tadi Bapak pesen. Kalau nggak ketemu, mending pulang saja. Gini, Pak. Pak Budi nunggu di sini saja dulu ya. Saya mau tanya-tanya dulu. Aku pun memutuskan untuk turun dari mobil. Kakiku melangkah menuju sebuah warung kecil yang berada tepat di pinggir jalan. Seorang nenek tua tengah merapikan dagangannya berupa kue basah. Aku pun berniat menanyakan alamat kepada beliau, sekalian membeli dagangannya. Nek, kuenya berapaan? Satunya 1.000, Neng. Ya udah, saya beli semua ya, Nek. Mendengar ucapanku, si nenek itu langsung berkaca-kaca. Kasian memang, di usianya yang sudah renta, nenek itu harus tetap berjualan. Alhamdulillah, rezekimu ini, Le. Gumam si nenek itu setelah mendapatkan uang dariku. Nek, boleh tanya, apakah nenek tahu alamat Ibu Suratmi? Aku yang bertanya sembari menyicip kue buatannya. Rasanya enak. Tidak terasa aku sudah melahap 3 bungkus sekaligus. Emangnya ada perlu apa, Neng? Apakah nenek tahu? Nenek itu mengangguk. Aku pun
bersorak heboh. Dengan antusias, aku meminta si nenek itu untuk mengantarkanku. Karena jualannya sudah habis aku borong, si nenek pun bersedia mengantar. Sebelumnya aku menaruh semua kue ke dalam mobil. Tentunya sekalian meminta Pak Budi untuk menunggu, karena aku sudah hampir menemukan alamat yang dituju. Si nenek mengajakku berjalan memasuki gang sempit di sela minimarket. Aku pun terus mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan, si nenek berbicara dengan bahasa Jawa. Sayangnya aku tidak mengerti. Keluar dari gang sempit, tepat di belakang minimarket tersebut, ada sebuah rumah kecil, rumah yang begitu asri. Di pelatarannya berjejer rapi berbagai tanaman hias. Mataku mulai memanas tatkala melihat sosok yang sudah lama aku rindukan. Bang Arga terlihat tengah duduk santai sembari menyesap batang rokok. Dia nampak lebih segar, hanya mengenakan kaos oblong warna putih dipadankan dengan celana pendek selutut. Aku berlari menghampiri Bang Arga. Tangisku pecah seketika. Ingin sekali aku memeluk tubuh itu. Bang Arga menyunggingkan senyum. Kepulan asap rokok menguar di hidungnya. Iya, ini bau rokok yang kerap aku cium selama bersamanya. Kepulan asap rokok itu berubah pekat jadi menyengat, membuat tenggorokanku langsung gatal. Pelan-pelan, Cahayu. Nggak usah lari-lari. Si nenek menepuk pelan pundakku. Setelah gatal dari tenggorokan itu hilang, aku melihat sekeliling. Bang, Abang, Bang Arga. Aku mencari ke sekeliling, berlari ke samping rumah, hingga terus mengitari rumah tersebut. Kemudian aku mengetuk pintu rumah tersebut. Bang, Abang di mana, Bang? Kamu cari siapa toh, Cahayu? Aku terpaku memandang wajah si nenek yang sekarang berdiri tepat di hadapanku. Saya Suratmi, Ucap nenek itu. Tubuhku mendadak kaku. Ternyata orang yang aku cari sudah berada di hadapanku. Mbok Suratmi tersenyum. Aku pun tidak kuasa untuk menghambur ke dalam peluknya. Sudah. Nggak usah nangis. Mari masuk ke dalam. Simbok buatkan teh hangat. Mau ya? Perlahan Mbok Suratmi mengajakku memasuki ke rumahnya. Saat memasuki rumah tersebut, wangi asap rokok Bang Arga kembali menguar. Mbok Suratmi memboyong tubuh ini duduk di ruang tamu. Sebentar ya, Cahayu. Simbok buatkan minum dulu. Sudah. Hapus air matanya. Jangan terus nangis. Nanti cantiknya hilang loh. Kata si Mbok Suratmi dengan membuat aku tersenyum. Berbeda sekali dengan anaknya. Mbok Suratmi terlihat lebih ramah. Dadaku kembali sesak saat melihat banyak foto Bang Arga yang menempel di dinding. Aku berdiri mengamati satu persatu foto tersebut. Ada satu foto yang membuat aku tertawa tatkala melihat foto dirinya semasa masih berseragam SMP. Terlihat cupu sekali dengan baju seragam longgar dan celana yang dia kenakan di atas lutut. Lucu sekali. Seandainya saja Bang Arga masih ada di sini, aku pasti sudah meledeknya habis-habisan. Beralih ke foto selanjutnya, foto-foto dirinya yang mulai beranjak dewasa. Dia memang tampan, hidungnya mancung, dengan rahang yang tegas. Tidak ada satupun dari foto tersebut yang memperlihatkan dirinya sedang tersenyum. Dasar jutek, nyebelin. Aku menyentil salah satu foto di mana memperlihatkan wajahnya yang dingin dan datar. Tatapan itu sama persis saat dirinya tengah kesal. Langkahku terhenti tepat di sebuah pintu kamar. Ada tulisan Arga Dinata, 12 Februari 1979. Masuklah, tidak dikunci. Tanganku bergetar hebat saat hendak meraih gagang pintu.
Perlahan pintu pun terbuka. Kalau masuk rumah orang itu, wajib mengucapkan salam, mau ada atau tidak ada pemiliknya. Lagi dan lagi, aku melihatnya tengah duduk bersandar di atas ranjang. Abang, kamar ini sudah 20 tahun lebih ditinggal pemiliknya. Simbok tidak pernah merubah sedikit pun. Semua isi dan apapun Mbok biarkan sama persis seperti terakhir kali dia pergi. Mbok Suratmi sudah berada di sampingku. Aku pun mulai memasuki kamar kecil berukuran 3x4 meter. Di sana hanya ada ranjang, lemari baju, meja belajar, dan semua pernak-pernik yang masih tertempel di dinding kamar. Arga anak pendiam. Dia sering menghabiskan waktu senggangnya itu di dalam kamar. Berbeda dengan remaja lainnya yang sering menghabiskan waktu untuk nongkrong. Arga itu memilih untuk membaca buku. Dia juga suka menulis. Simbok sering melihat dia menulis, tapi Simbok tidak bisa membaca. Mbok Suratmi kembali tertawa, namun aku menangkapnya seperti menahan kesedihan. Aku duduk di kursi meja belajarnya. Terdengar decitan dari kursi tersebut. Semua sudah nampak usang. Tapi Simbok masih sering membersihkan kamar ini. Banyak buku-buku menumpuk di atas meja. Ternyata Bang Arga gemar membaca. Pantas saja, dia banyak wawasannya. Tanganku meraih sebuah buku tulis usang. Perlahan aku membuka lembar demi lembar buku tersebut. Kebanyakan Bang Arga menulis catatan harian, kegiatannya di sekolah, ketika pendakian. Hanya membaca saja, aku merasakan bisa dekat dengan dirinya. Sudah 20 tahun, Simbok menunggu Arga pulang. Meskipun semua sudah menganggap dia meninggal, Simbok tetap merasa bahwa dia itu masih melakukan pendakian. Makanya Simbok selalu merapikan kamar ini. Takutnya dia pulang. Mbok Suratmi kembali tertawa lagi. Hatiku sangat sakit. Begitu besar rasa cintanya kepada Bang Arga. Sampai setia menunggu kepulangan seorang yang jelas tidak akan pernah kembali. Kalau boleh tahu, di mana kuburan Bang Arga? Wajah Mbok Suratmi langsung berubah pucat. Dia menunduk sembari memainkan jemari tangannya. Aku lupa. Jasad Bang Arga memang tidak ditemukan. Maaf Mbok, saya pamit pulang dulu. Aku meraih tangan Mbok Suratmi. Lalu kucium tangan keriputnya itu. Tunggu Cahayu, tunggu. Mbok Suratmi berteriak. Aku terus saja berlari meninggalkan kediamannya, membawa perasaan yang terus berkecamuk. Mei pasti bawa pulang Bang Arga. Hari berganti hari, semua berjalan kembali normal. Papa sudah kembali bertugas ke luar kota, sedangkan Mama tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian yang sudah menimpaku. Baginya saat ini yang terpenting aku sehat dan sekolah seperti biasa. 3 bulan berlalu, aku sudah bertekad bulat untuk melakukan kembali pendakian ke Gunung Slamet. Diizinkan atau tidak oleh Mama, aku tidak peduli. Secara diam-diam aku mencari sebuah rombongan yang hendak mendaki ke sana. Sebelum pergi, aku meninggalkan sepucuk surat, berpamitan dan mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua orang tuaku. Entah nanti aku bisa kembali atau tidak. Yang jelas satu tujuan, yaitu bertemu kembali dengan sosok Bang Arga. Semua sudah aku siapkan secara matang, supaya kepergianku tidak dicurigai oleh Mama. Barang-barang yang hendak aku bawa sengaja aku simpan di suatu tempat. Selama pendakian, aku bergabung dengan yang lainnya. Tidak ada yang mencurigai gerak-geriku sebelumnya. Instingku mengatakan bahwa aku harus terus mendaki mencapai puncak. Sekelebat bayangan mengarahkan untuk menaiki sebuah perbukitan. Kita istirahat di sini. Silahkan mendirikan tenda.
titah Bang Arya selaku ketua tim pendakian. Berbeda dengan pendakian dulu, kali ini semua perjalanan sudah diatur sedemikian rupa, dan trek yang kami lalui memang jalur yang benar. Pagi itu aku izin untuk buang air kecil. Mita, salah satu teman pendakian, sudah mau mengantarkanku. Karena setiap pendaki tidak boleh terpisah dengan yang lainnya. Tapi aku tidak kehabisan ide. Mita, kayaknya aku lagi dapet deh. Kamu bawa pembalut. Ya udah, kita kembali ke tenda aja yuk. Gini Mit, gimana kalau kamu aja yang ngambil? Aku kebelet banget nih. Gimana ya Mei? Kita nggak boleh terpisah. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian di sini. Ya udah deh. Aku tunggu kamu buang air dulu, baru ambil pembalut. Aku janji nggak bakal kemana-mana. Kamu balik ya. Duh, aku takut keburu bocor. Mita pun akhirnya menyetujui dan dia kembali ke perkemahan. Aku pun akhirnya memisahkan diri dari rombongan. Berlari terus ke dalam hutan belantara, berharap bisa dipertemukan kembali dengan Bang Arga. Entah berapa jauh aku terpisah, hingga kaki ini sudah lelah melangkah. Aku duduk di ujung tebing tinggi, membiarkan angin meniup badan ini. Sekelebat bayangan hitam itu muncul, aku pun terus mengikutinya. Dan sial, aku malah kembali ke perkemahan. Mei, kamu dari mana saja? Kita semua sibuk mencari kamu, teriak Bang Arya. Tidak mungkin. Kenapa bisa aku kembali ke tempat ini? Jelas saja tadi aku sudah berjalan jauh. Mita terlihat tengah menangis. Mungkin dia merasa bersalah karena aku sempat menghilang. Mei, untung kamu kembali. Kalau tidak, aku nggak tahu meski gimana. Bang Arya dari tadi sudah memarahi aku. Dek, perasaanku semakin tidak tega. Aku sudah membuat kekacauan dalam rombongan ini. Mereka begitu panik karena aku sempat menghilang. Aku pun meminta maaf kepada tim lainnya dan kembali berbaur dalam rombongan. Malam harinya kami mengadakan acara api unggun. Bang Arya selaku ketua tim sedikit menceritakan pengalaman selama pendakian. Kita semua larut dalam acara tersebut, meskipun tidak mengenal satu sama lainnya. Tapi di acara ini, kita layaknya satu keluarga, saling bercengkrama, berbagi cerita. Ada yang bermain gitar dan bernyanyi, semua berbaur menjadi satu. Tapi entah kenapa, hatiku masih terasa kosong. Keinginanku untuk bertemu dengan Bang Arya itu semakin menggebu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dan pendaki perempuan lainnya sudah tertidur di dalam tenda. Yang lain terlihat begitu lelap. Berbeda denganku, mataku masih terjaga. Aku memberanikan diri mengintip di balik tenda. 2 orang laki-laki yang ditunjuk sebagai petugas piket nampak sudah ikut terlelap. Ini saatnya aku untuk kabur dari rombongan. Setelah semua siap, dengan mengendap-endap, aku pun keluar dari tenda. Di balik pepohonan, aku merasakan ada sepasang mata yang tengah mengawasiku. Bayangan hitam itu menghilang di balik semak. Mungkin Bang Arga memang ada di sini. Aku pun perlahan memasuki hutan hanya mengenakan penerangan seadanya. Aku masih waspada, takut pergerakanku ada yang mengetahuinya. Sebelum benar meninggalkan rombongan tersebut, sekali lagi aku memastikan bahwa mereka semua tidak ada yang mengetahuiku. Aku terus berjalan memasuki hutan. Suara-suara aneh bermunculan. Aku tidak peduli akan hal itu. Keyakinanku akan adanya Bang Arga memberikan keberanian tersendiri untukku. Semakin jauh, semakin dalam aku memasuki hutan. Sosok Bang Arga sama sekali tidak menampakkan diri. Sampai tiba-tiba, kaki ini terasa ada yang mencekal sehingga aku jatuh terjerembab. Brak! Tubuhku jatuh sekali hentakan. Aku meringis menahan sakit. Tiba-tiba senter yang aku bawa itu terlempar. Aku meringsut hendak menggapainya. Naas, sebuah tangan dengan kuku yang panjang tiba-tiba saja menarik tanganku.
yang sudah berhasil memegang senter. Aku terkesiap begitu senter tersebut mengarah ke tangan tersebut. Kerongkongan rasanya tercekat. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun suaraku mendadak menghilang. Tubuh ini langsung menggigil. Aku berusaha bangun dengan sisa tenaga yang aku miliki. Saat berdiri, di depanku muncul sesosok makhluk menyeramkan. Wajahnya rusak ditumbuhi belatung yang bergerak. Bola matanya seperti hendak keluar. Aku berlari sekencang mungkin. Makhluk tersebut seperti terus mengejarku. Semak belukar yang aku lalui itu semakin lebat. Tanganku terasa pedih berkali-kali karena ranting pohon yang tajam. Aku terus merutuki diri sendiri. Nama Bang Arga aku sebut dalam hati, berharap sosok tersebut kembali hadir di saat seperti ini. Namun nihil. Nafasku sudah tidak beraturan, pandanganku mendadak buram, tubuh ini mendadak lemes. Akhirnya aku masih mengingat untuk merapalkan doa yang aku ingat. Hingga akhirnya aku pun terjatuh tak berdaya. Samar-samar terdengar suara yang sedang tertawa. Aku masih memicingkan penglihatanku. Hari sudah beranjak pagi, di depanku berdiri. Iya, tubuh itu aku sangat mengenalnya. Bang Arga? Aku tersenyum lega. Akhirnya aku berhasil bertemu dengannya. Dengan susah payah aku pun berusaha untuk bangun, meskipun sekujur tubuh ini terasa remuk. Bang. Suaraku tiba-tiba menghilang. Aku meringis seketika melihat tanganku sudah berlumuran darah. Mungkin akibat terkena semak belukar. Kenapa saat ini aku sangat kepayahan? Padahal jalan yang aku lalui itu tidak seberapa. Tubuh Bang Arga hanya terdiam memunggungiku. Bau anyir sangat menusuk indera penciuman. Perutku terasa mual karena bau itu sangat menusuk indera penciumanku. Aku terus membekap mulut, bau anyir darah bercampur busuk semakin menjadi-jadi. Bang Arga. Aku berusaha memanggilnya, meskipun suara yang keluar itu tidak ada. Air mata ini langsung luluh, sedangkan Bang Arga hanya dia mematung di hadapanku. Serak! Aku berjengkit saat suara seseorang menginjak ranting. Bibirku menyunggingkan senyum ketika melihat tubuh Bang Arga hampir membalikan badan. Beberapa detik selanjutnya, senyumku langsung pudar. Bang! Aku meringsut mundur. Saat tubuh Bang Arga mendekat, takut, sangat takut. Aku mengenal itu adalah tubuhnya. Dari pakaian yang ia kenakan, serta carrier yang dibawanya. Tapi wajahnya hancur. Aku bergidik ngeri saat melihat sosok di hadapanku yang terus mendekat. Ingin lari, tapi tubuh ini sudah kehabisan tenaga. Untuk bangun saja tidak ada daya dan upaya. Suaraku sudah habis. Wajahnya penuh dengan darah. Bentuk kepalanya saja tidak utuh. Seperti, Ini aku, Mei. Kamu mencariku bukan? aku tak kuasa menahan rasa mual. Bang Arga semakin mendekat saat dia berbicara. Terlihat banyak belatung yang keluar dari mulutnya. Aku pun langsung muntah. Ternyata bau anyir dan busuk itu berasal dari Bang Arga. Ini wujud asliku, Mei. Kamu masih mau dekat denganku? Bukannya kamu tahu bahwa aku mati karena tertimbun bebatuan? Iya, ini aku. Kepalaku pecah. Bola mataku saja hilang satu. Tidak. Kamu bukan Bang Arga. Ini aku, Melanie. Tidak. Aku menutup kedua wajahku, tak kuasa melihat sosok yang rupanya sangat mengerikan. Aku menangis sesegukan. Bau busuk itu semakin menyengat hingga aku kembali muntah. Lihatlah. Hanya seperti ini saja, kamu sudah kepayahan. Saat ini sosok itu berjongkok di hadapanku. Aku bisa semakin jelas melihat wajahnya yang hancur. Dan di detik itu juga, seperti balon yang meletus, kepala itu hancur hingga darah segar menyiprat ke wajahku. Itulah wujud asliku, Mei. Aku mengerjapkan mata berkali-kali.
Tubuhku terasa remuk semua. Nyeri yang teramat aku rasakan sehingga aku tidak berani bergerak. Bangunlah. Bang Arga, Aku terkesiap berusaha bangun, mengingat betapa menyeramkan sosok yang terakhir aku temui. Bang Arga duduk di sampingku. Seperti biasa, dia tengah menghisap sebatang rokok, kepulan asapnya melambung ke udara. Bang Arga kemudian tersenyum ke arahku. Bukannya senang, aku malah belingsatan, takut jika nanti dia berubah kembali ke wujud aslinya. Kami hanya saling diam. Aku masih berusaha mengatur debaran jantung yang berdetak tidak karuan. Tak lama aku melihat Bang Arga membuang nafas kasar. Jadi yang tadi... Iya, itu aku sebenarnya. Air mataku kembali luluh. Aku menangis sesegukan. Tak percaya bahwa wujud asli Bang Arga adalah sosok yang menyeramkan. Maaf, Mei. Bang Arga terlihat ingin mendekat. Aku langsung waspada dan meringsut mundur. Tidak usah takut. Di dunia ini gak ada hantu yang bisa membunuh manusia. Bang Arga jahat. Tapi kalau Bang Arga seperti itu, aku bisa mati karena serangan jantung. Suasana kembali seperti dulu. Aku mencebik saat Bang Arga terbahak karena ucapanku. Kembalilah pulang. Kita sudah bertemu, bukan? Aku hanya mengangguk. Melihatnya seperti ini, rasaku kembali memuncah. Bang, apa kita bisa tetap bersama seperti ini? Tidak, Mei. Kita itu berbeda. Sama, Bang. Kamu dan aku sama-sama makhluk ciptaannya. Asal Abang janji, jangan menampakkan wujud aslinya Bang Arga lagi. Haha, kamu takut, Mei? Dar! Bang Arga seperti hendak menerkamku. Aku langsung berteriak dan menutup wajah. Lagi-lagi Bang Arga tergelak kencang. Untuk pertama kalinya aku melihat dia tertawa cekikikan. Hatiku berdenyut nyeri. Biasanya tawa itu langsung menular kepadaku. Berbeda dengan sekarang. Bang Arga terus tertawa sampai sudut matanya mengeluarkan air mata saking gelinya. Aku meringsut mendekatinya. Bang, Aku meraih tangannya. Air mataku meluncur bebas. Bang Arga kali ini terdiam. Aku melihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku menangis sekencang-kencangnya, menumpukan semua rasa. Sakit hanya itu. Aku terus menangis. Seandainya sosok di depanku ini memang nyata, ingin sekali aku memeluknya. Aku dan Bang Arga saling mengulurkan tangan. Aku bisa melihat dia pun sama, menitikkan air mata. Bang, aku sayang Abang. Sama, aku juga begitu. Sejak awal, aku tahu Abang bukan manusia. Dari pertama kita bertemu, aku sudah tahu itu, Bang. Aku selalu mengejar Abang, menyamai langkah kita. Dari sana, aku tahu saat ternyata hanya ada bayanganku saja. Kita berbeda, Mei. Enggak, bukankah Abang juga memiliki perasaan yang sama? Kita berdua juga sama makhluk ciptaannya. Iya kan, Bang? Bukan seperti itu konsepnya, Melanie. Kami berdua akhirnya tertawa, tapi air mata ini masih terus mengalir. Ternyata ada yang lebih sakit dari patah hati. Iya, seperti ini. Kita terbelenggu dengan sebuah rasa yang kita sendiri saja tidak tahu mendefinisikannya. Karena saat ini ada rasa bahagia yang memuncah saat kita tahu bahwa kita memiliki perasaan yang sama. Begitupun sebaliknya, ada rasa sakit yang teramat karena kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bersama. Bang, bisakah aku memeluk tubuh Abang? Bisa. Kemarilah dengan senang hati. Bang Arga merentangkan kedua tangannya. Tidak menunggu lama, aku langsung menghambur ke dalam pelukannya. Tangisku kembali pecah, pun dengan Bang Arga. Aku merasakan tubuhnya ikut bergetar. Meskipun tangisannya tidak bisa aku dengar, tapi aku tahu Bang Arga pasti sama sepertiku. Tumbuhlah menjadi anak gadis yang baik. Di depan sana banyak mimpi indah yang harus kamu gapai.
Pintar saja tidak cukup, karena dengan kebaikan, kualitas hidup seorang pasti berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukan yang begitu hangat. Bang Arga terus mengusap lembut kepalaku. Kembalilah, bawa aku pulang. Bukankah kamu pernah bilang akan membawa aku pulang saat berkunjung ke rumah Simbok? Aku meregakan pelukan. Bang Arga menghapus sisa air mata di pipiku dengan kedua tangannya. Lakukanlah sekarang. Bilang sama Simbok bahwa aku sudah pulang, jangan ditunggu lagi. Bilang juga maaf. Bang Arga kali ini menundukkan kepala. Isak tangis keluar dari bibirnya. Maaf, jika aku terlalu lama untuk pulang. Aku hanya mengangguk, kemudian memeluk tubuhnya. Iya bang, kita pulang. Kita ke sudut pandang Bang Arga. Kematian adalah takdir yang kuasa. Sejatinya semua makhluk ciptaan akan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi tidak semuanya bisa kembali begitu saja. Hari itu tepatnya 15 Mei 1999. Aku melakukan pendakian. Seperti biasa aku selalu berpamitan kepada Simbok, wanita yang telah melahirkanku ke dunia. Mbok, aku pamit J. Aku janji pasti pulang kok. Simbok mengangguk. Terakhir dia menatap lekat tubuhku dari ujung kaki hingga kepala. Tidak seperti biasanya. Iya Cak Bagus, hati-hati. Simbok tunggu ya. Kata Simbok sembari menatap wajahku. Loh, kan kamu belum berangkat ya, Le? Maksud Simbok nanti kalau kamu sudah berangkat, Simbok pasti nungguin kepulangan kamu, Le. Kami pun akhirnya tergelak bersama. Kata-kata perpisahan yang sedikit ambigu untuk didengar. Aku yang berjanji akan pulang dan Simbok akan setia menunggu kepulanganku. Entah mengapa kata-kata itu tiba-tiba meluncur bebas dari kami berdua. Aku sering berpamitan untuk mendaki gunung, tapi hari itu semua seakan dramatis sekali. Benar saja, sehari setelahnya aku mengalami kecelakaan dan rasa sakit itu seketika menghilang. Berkali-kali aku melihat teman-teman mencari keberadaanku, meneriakkan namaku, bahkan tangisan Simbok yang menggema di angkasa. Tapi sayangnya saat itu aku hanya bisa sebatas mendengarnya saja. Arga! Dani sahabatku berteriak, melihat menangis dan meraung. Tidak tega aku menghampirinya. Kenapa Dan? Ini aku. Dani terus menunduk sembari memeluk lututnya. Entah berapa lama dia terus menangis. Di sela isak tangisnya berkali-kali aku mendengar dia menyebut namaku. Tidak hanya sekali. Dani terus mencari keberadaanku dan berakhir dengan sebuah tangisan. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Aku ingin kembali pulang, tapi hal itu tidak kunjung terjadi. Tangisan Simbok sering aku dengar. Pernah aku kembali ke rumah, aku lihat wanita itu tetap menunggu di ambang pintu. Sakit itu pasti. Sekuat mungkin aku mencoba kembali, tapi itu selalu gagal. Iya, ragaku telah melebur menjadi satu dengan tanah, tapi tidak dengan jiwaku. Aku menetap di gunung ini bersama makhluk lainnya. Sampai akhirnya aku sudah terbiasa. Sering waktu berjalan, semua mulai melupakanku. Dani sudah tidak pernah kelihatan mengunjungiku lagi. Namun, satu hal yang selalu hadir, tangisan Simbok yang lirih memanggilku untuk pulang. Aku sering bertemu dengan pendaki. Sebagian ada yang sama sekali tidak melihat kehadiranku. Sebagian ada yang menjerit, bahkan pingsan. Tapi aku berbeda dengan dia. Untuk pertama kalinya aku bertemu dengan seorang yang menganggapku sama dengannya, yaitu manusia. Gadis polos itu terlihat tergeletak di bawah tebing yang curam. Aku mengira nasibnya akan berakhir sama denganku. Ternyata tidak. Dia bisa selamat dengan luka yang cukup parah di sebagian tubuhnya. Gadis itu terlihat lugu dan polos.
Bulu matanya yang lentik saat mengerjapkan matanya membuat aku terpesona. Iya, dialah Melanie. Dia tersesat dengan pendaki yang melakukan trek liar. Kegigihannya untuk bertahan hidup membuatku ingin melindunginya dan membantu dirinya untuk kembali pulang. Mengenalnya membuat segala ketidakmungkinan terlihat nyata. Beberapa hari yang indah bersamanya sedikit mengobati kerinduanku menjadi seorang manusia. Sebegitu polosnya dia hingga menganggapku sama dengannya. Tapi aku sadar dunia kami itu berbeda. Dirinya harus kembali karena seorang tengah sama menunggu kepulangannya. Sama halnya dengan Simbo. Tangisan itu terdengar begitu memilukan. Tak ingin berujung sama, akhirnya dia pun bisa kembali pulang. Hari ini aku melihatnya kembali melakukan pendakian. Setelah beberapa waktu yang lalu, dia berhasil selamat dan kembali ke rumahnya. Aku tahu ini sangat salah. Kegigihan Melanie untuk mendaki gunung bukan untuk mencapai puncak, melainkan bertemu denganku. Aku menekan segala gejolak saat tahu dia terus mencariku hingga berbuat nekat dengan memisahkan dari rombongannya. Ada rasa haru yang menyeruak. Andai saja waktu bisa berputar kembali, lebih baik aku tidak menampakkan wujudku saat itu dan tidak bertemu dengannya. Biarlah takdir sendiri yang membuatnya kembali ke rumah, dan aku akan tetap menjadi arwah yang harus bergentayangan. Aku terus merutuki diriku sendiri. Akhirnya aku terjebak dalam sebuah rasa yang memilukan. Dulu aku pernah merasakan jatuh cinta, tapi berbeda dengan sekarang, karena kami memiliki dunia yang berbeda. Kita itu seperti langit dan bumi, iya nggak Bang? Aku menoleh ke arah Melanie. Gadis itu semakin menggemaskan, apalagi tadi dia sudah menangis cukup lama, sehingga matanya sembab dan hidungnya merah seperti buah tomat. Abang nanya dong, kenapa bisa jadi kayak bumi dan langit? Sudah tahu jawabannya. Karena kita tidak akan pernah bisa bersatu. Begitu kan? Salah. Langit itu ada di angkasa, sulit untuk digapai. Sedangkan bumi ada di bawah, tempat kita berpijak. Bumi dan langit memang terlihat berbeda dan tidak akan bisa bersatu. Tapi keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Tidak ada langit, bumi pun pasti tidak ada tempat bernaung. Tidak ada bumi, langit pun tidak akan bisa terlihat. Benar nggak? Aku hanya mengangkat kedua bahu seraya melanjutkan perjalanan. Melanie terdengar berdecak sembari terus mengomel. Aku membiarkannya sembari kesal mengenalku, karena saat-saat ini pasti nantinya akan menjadi kenangan yang indah. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Aku melihat wajah Melanie sudah terlihat pucat. Fisiknya saat ini tidak sekuat saat pertama kali kami bertemu. Tapi aku melihat dia tetap terlihat tenang, walaupun sesekali aku mendengar dia meringis menahan sakit. Mei, berjanjilah untuk bertahan. Dia hanya menanggapi ucapanku dengan senyuman. Aku nggak akan berjanji, takut nggak bisa ditepati. Jawabannya enteng. Melanie tetap berjalan, namun langkahnya sedikit semboyongan. Mei. Iya Bang, nggak usah khawatir, aku masih kuat kok. Kalaupun aku meninggal, bukannya nanti kita bisa bersama. Mei, jangan seperti itu, Mei. Bercanda Bang. Namun setelahnya, tak lama, langkah Melanie terhenti. Dia terlihat meringis sembari memegang lututnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba saja ambruk di depanku. Mei, bangun Mei. Bangun sayang. Sebuah pelukan halus menerpa wajahku. Suara tangisan terdengar jelas di telinga. Perlahan aku pun membuka mata. Mama, Papa. Aku terbangun dalam dekapan Papa. Mereka berdua menangis di hadapanku. Sebentar lagi kita turun sayang. Bertahanlah. Mama memegang erat tanganku. Aku tergeletak di tengah hutan belantara. Tak lama beberapa orang petugas dari tim SAR berdatangan.
Tubuhku sangat lemas sekali. Pa, sebentar. Kenapa, nak? Di sana, tolong digali. Maksud kamu apa? Bang Arga, Pa, ada di sana. Mama tertegun mendengar ucapanku. Papa terlihat salah tingkah. Ayo, Mei, kita turun. Sepertinya tubuh kamu sangat lelah. Jadi, Di mana, Mei? Di mana keberadaan Arga? Aku sedikit bingung dengan situasi ini. Terlebih wajah Mama terlihat menahan emosi. Mah, apa sih? Arga itu sudah meninggal. Dia sudah dikubur. Anak kita mungkin sedang berhalusinasi karena kelelahan. Dikubur? Belum, Pa. Jasad Bang Arga masih ada di sekitar sini. Bukanlah Papa sendiri yang bilang kalau Bang Arga tidak ditemukan. Setelah itu, Mama langsung berteriak kepada Papa. Pa, jadi selama ini kamu berbohong? Papa tidak menjawab ucapan Mama. Dia terus menundukkan kepalanya. Oh, maaf, Mah. Ini semua Papa lakukan supaya kalian bisa ikhlas melepas kepergian Arga. Jadi benar kalau Arga sampai saat ini belum ditemukan. Lalu kuburan yang sering aku kunjungi itu kuburan siapa? Hah? Mah, tolong jangan emosi. Papa bisa jelaskan semua ini. Mama mulai terisak dengan menutup kedua wajahnya. Papa langsung menjatuhkan dirinya. Tangisnya pun sama pecah, sembari memeluk kedua kaki Mama. Maaf, Ma. Maaf. Papa lakuin ini semua hanya untuk Mama. Papa takut Mama membenci Papa karena Arga meninggal. Saat itu, Papa kalut karena berkali-kali melakukan pencarian selalu gagal. Akhirnya Papa berbohong dengan membuat makam palsu Arga. Mei, di mana keberadaan Arga? Di sana, Pa. Apakah kamu yakin? Sangat yakin, Pa. Bang Arga tertimbun di bawahnya. Akhirnya Papa mengarahkan beberapa personil dari tim SAR untuk menggali bebatuan. Awalnya tim SAR menolak karena bebatuan tersebut susah untuk diangkat karena sudah menyatu dengan tanah yang cukup lama. Tidak kehabisan ide, Papa pun mengiming-imingi para petugas dengan upah yang fantastis. Hampir 2 jam dengan alat seadanya, di kedalaman 2 meter lebih ditemukanlah tulang belulang. Dan aku yakin itu adalah milik Bang Arga. Untuk memperkuat, Papa menyarankan untuk menjalankan beberapa tes untuk memastikan itu benar milik Bang Arga. Dan beruntungnya, Mbok Suratmi mau menerima. Mbok, aku sudah antar Bang Arga. Sekarang nggak usah ditunggu lagi ya. Si Mbok mengangguk setelah menunggu kurang lebih selama 2 minggu untuk mencari kecocokan dengan Mbok Suratmi dengan tulang belulang yang tempo hari itu ditemukan. Kami pun melakukan prosesi pemakaman. Dan saat ini aku tengah berjongkok di depan pusara Bang Arga. Mbok Suratmi terlihat tegar. Yang terlihat hanya ada sinar bahagia. Tangan keriput itu terus mengelus nisan yang baru saja tertancap di atas makam Bang Arga. Sudah sekian lama, Simbok itu cuma pingin melihat ini, Leh. Ucap Mbok Suratmi sembari memeluk nisan Bang Arga. Sekuat tenaga aku menahan tangis ini agar tidak pecah. Kamu sudah pulang ya, Leh. Bukan hanya kamu saja. Tubuh Mbok Suratmi bergetar. Pertahanannya runtuh. Aku mengira dia sudah bisa menerima kepergian Bang Arga. Sejak pertama bertemu dan menceritakan perihal Bang Arga, wanita tua itu terlihat tenang. Bahkan saat aku memboyongnya ke rumah sakit untuk melakukan berbagai pemeriksaan, si Mbok itu terlihat bahagia. Ikhlas ya, Mbok. Jangan ditangisi lagi. Kasihan Bang Arga, dia tersesat. Aku langsung menghambur ke dalam pelukan Mbok Suratmi. Kami berdua menangis bersama di depan pusara Bang Arga. Terima kasih, Cak Ayu. Sudah membawa anak Simbok pulang. Setelah puas menangis, aku mengajak si Mbok untuk kembali ke rumah.
Pemakaman hanya dihadiri beberapa tetangga saja. Saat sudah keluar dari area pemakaman, aku melihat suatu rombongan yang berpakaian serba hitam. Ada papa juga mama bergabung di sana. Mereka ternyata teman sebaya Bang Arga di masa silam, karena rombongan tersebut menuju makam Bang Arga. Aku merasa terharu dengan melihat banyaknya teman yang mendatangi makam Bang Arga. Terlihat semuanya menitikan air mata, terutama papa. Istirahat ya, Mbok. Aku pamit dulu. Sebentar, Cak Ayu. Tunggu dulu. Si Mbok memasuki rumahnya dengan berlari tergopoh-gopoh. Tak lama tubuh renta itu kembali keluar. Sini, Cak Ayu. Mbok Suratmi meraih tanganku, kemudian memasukkan cincin ke jari manisku. Dipakai ya, Nduk, Cak Ayu. Dari Arga. Sebagai ucapan terima kasih. Aku menatap cincin tersebut. Cincin berwarna silver dengan permata kecil. Sangat cantik. Aku mengangguk, kemudian berpamitan kepada Mbok Suratmi. Tiba di ujung gang, aku kembali membalikan badan. Bang Arga berdiri di samping Mbok Suratmi, sembari melambaikan tangan. Begitu juga dengan Mbok Suratmi. Terakhir yang semakin membuat hatiku memuncah saat jari tangannya membentuk tanda love. Singkat cerita, 1 tahun kemudian. Mah, anak kita cantik ya? Iyalah, mirip mamanya. Terus yang mirip papa apanya dong? Mama waktu muda sampai sekarang kalem ya, Pak. Kalau lihat si Mei yang pecicilan, pasti turun dari papa. Papa dan mama langsung tergelak kencang. Pak, Mah, kalian kenapa sih ketawa-tawa terus? Berisik tahu sampai dilihatin orang-orang. Kamu sudah siap, Mei? Gak ada yang ketinggalan kan, Mei? Ingat ya, jangan pisah-pisah rombongan. Aku pun langsung menghambur ke dalam pelukan mama dan papa. Awalnya mereka melarangku untuk melakukan pendakian. Seminggu yang lalu, aku sudah menyelesaikan pendidikan SMA. Dan minggu depan rencananya aku akan bertolak ke Australia. Aku sudah memantapkan hati untuk melanjutkan pendidikan di sana. Hari ini, aku berpamitan untuk melakukan pendakian terakhir sebelum berangkat ke Australia. Mei sayang, papa dan mama sudah siap. Gak ada yang ketinggalan, cuma ada satu. Apa, Mei? Biar kita siapkan. Doa apa sama mama? Doakan Mei ya, Ma. Pa, supaya selamat selama perjalanan sampai bisa kembali pulang ke rumah. Kami pun berpelukan kembali. Papa terus melabuhkan kecupan di atas kepalaku. Mama pun sama. Hari ini aku melakukan pendakian kembali ke tempat yang sama dengan tujuan yang berbeda. Aku tergabung dalam rombongan yang berjumlah 12 orang. Kami berangkat dari base camp pukul 7 pagi, setelahnya langsung melakukan registrasi pendakian dengan menyerahkan kartu identitas dan mencatat semua daftar barang bawaan. Aku beserta rombongan mendaki melalui jalur via Bambangan. Akhir pekan ini, jalur tersebut lumayan ramai oleh pendaki. Jika dihitung, perjalanan kali ini melewati 9 pos. Pemberhentian dan di 3 pos kami memutuskan untuk mendirikan camp dan beristirahat. Rencananya besok hari kami akan summit. Setelah energi terkumpul, aku pun mulai kembali melakukan pendakian. Tiba di pos 9, panorama Gunung Sumbing, Sindoro, Prau, dan Ciremai bisa dilihat jelas dari atas sini. Saking asiknya melihat pemandangan, aku terus berjalan ke sisi tebing, hingga aku terkejut oleh suara. Jangan terus maju, kamu mau bunuh diri. Aku langsung terkesiap. Suara itu terdengar jelas di telingaku. Perlahan aku membalikan badan. Hah? Bang Arga? Ayo kita ke puncak. Bang Arga mengulurkan tangannya. Aku masih terpaku memandang sosok yang berdiri di hadapanku. Tanganku bergetar saat meraih tangan Bang Arga. Hati-hati jalannya. Jalur ke puncak, jalannya banyak bebatuan, kerikil, dan runtuhan pasir yang mudah geser.
Serak! Aku terpeleset. Beruntung Bang Arga menahan tanganku. Hati-hati Melanie. Saya bilang apa tadi? Area di sini itu banyak bongkahan batu keras akibat letusan vulkanik. Aku tidak kuasa untuk memeluk tubuh Bang Arga dan menangis sejadi-jadinya. Sebentar lagi kita akan mencapai puncak. Nangisnya nanti saja, ya, kata Bang Arga sembari menghapus air mataku. Kami berdua pun berjalan bergandengan. Kabut dari kawah menambah indah pemandangan. Di atas Gunung Slamet aku bisa melihat hamparan luas alam semesta. Begitu indahnya ciptaan yang kuasa, di mana saat ini aku bisa menaklukkan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Indah banget. Lebih indah ciptaannya. Maksudnya? Kamu, Melanie. Terima kasih. Bang Arga hanya tersenyum. Kami berdua menatap alam semesta, merentangkan kedua tangan, merasakan hembusan angin yang menerpa. Pertemuanku dengan Bang Arga kali ini sangat di luar dugaan. Saat tujuanku mencapai puncak hanya untuk melihat keindahan alam semesta, ternyata Tuhan memberi bonus lebih. Ada keindahan lain yang aku temukan saat berada di puncak sana. Keindahan sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata. Cinta adalah anugerah Tuhan yang paling indah, meskipun rasa itu terhalang oleh jarak, ruang, dan waktu. Seperti halnya saat ini, aku memandang takjub pemandangan indah. Di depan sana pun luasnya langit di angkasa. Begitupun rasa ini, tidak terukur dan tidak berujung. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.